Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Sano Firdiansa. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mujmal dan Mubayyan, tugas usul fikih. Dosen pengampu Nurul Rahmawati M.Hi. Kata pengantar, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga menulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Mujmal dan Mubayyan. Penyusunan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih 2. Jika dalam makalah ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran teman-teman semua agar hasil makalah ini untuk menjadi lebih sempurna dan lebih bermanfaat. 1. Ibu Nurul Rahmawati M.Hi. selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih 2. Teman-teman prodi perbankan terutama kelas 2 untuk kritik dan saran yang telah diberikan. 3. Semua pihak yang terlibat penyusunan makalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung atas sumber materi yang telah diberikan sebagai bahan referensi. Untuk itu sebenarnya berharap semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Fikih sebagai ilmu metodologi pengambilan hukum mempunyai peranan penting dalam keilmuan agama Islam, khususnya dalam ilmu hukum Islam atau ilmu fikih. Pembahasan dari segi kebahasaan atau lughawiyah sangat penting sekali lagi ditelaah karena sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis yang menggunakan bahasa Arab yang mempunyai banyak makna yang terkandung di dalamnya. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang Mujmal serta Mubayyan. B. Masalah apa yang pengertian Mujmal dan Mubayyan? Bagaimana bentuk lafal Mujmal dan Mubayyan? Bagaimana hukum Mujmal dan Mubayyan? C. Penulis untuk memberikan penjelasan dari Mujmal dan Mubayyan. Pengertian Al-Mujmal dan Mubayyan. Al-Mujmal secara etimologi, Al-Mujmal berarti global atau tidak terperinci secara umum dan keseluruhan, atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatu. 4. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa redaksi yang diberikan beberapa ahli usul berikut ini. Menurut Hanafiyah, Mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud. 1. Kamsi peran aksiologis usul fikih dalam konstruk akademis dalam kerangka neo usul fikih. 2. Muhammad Hasyim Kamali, prinsip teori-teori hukum Islam usul fikih atau usul fikih. Ali Hasan Nur Hadi. 3. Rahmat Syafi'i, ilmu usul fikih. 4. Abdul Aziz Dahlan, ensiklopedia hukum Islam. 2. Al-Mubayyan. Secara etimologi, Al-Mubayyan berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah terdapat 2 redaksi yang sama-sama dikemukakan ulama usul fikih tentang pengertian Al-Mubayyan. Pertama, Al-Mubayyan adalah upaya menyingkari makna dari suatu pembicaraan kalam serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum atau mukallaf. Kedua, Al-Mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. 9. Maksudnya, jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal atau samar, maka dengan Mubayyan ungkapan itu menjadi jelas. Berdasarkan kedua definisi tentang Al-Mubayyan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Al-Mubayyan adalah suatu lafal untuk perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Pembagian Al-Mujmal dan Al-Mubayyan. 1. Al-Mujmal. Lafal mujmal jika dilihat dari segi penyebab kemujmalan terbaginya menjadi 3 macam, yaitu lafal
lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui atau dengan kata lain lafal itu mustahak. 2. Lafal-lafal yang dinukilkan oleh syar'i dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus teknis dalam hukum. 3. Lafal yang maknanya asing ketika digunakan seperti al-hawaan dalam firman Allah SWT, yakni surat Al-Ma'arij ayat 19. 2. Al-mubayyan adalah lafal-lafal yang memberikan dan menjelaskan makna lafal-lafal yang mujmal dalam Al-Quran oleh ulama usul fikih sebut al-bayan dia menurut mereka. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Al-mujmal adalah suatu lafal atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya, dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari lainnya. Penjelasan ini disebut keempat, yang paling rendah tingkat kekuatan dalam halnya adalah zahir. Berdasarkan peringkat dari masing-masing lafal di atas, maka lafal dipahami bahwa meskipun keempat lafal tersebut memiliki perbedaan tingkat kejelasan maknanya, namun kedudukan keempat lafal yang jelas itu adalah wajib diamalkan sesuatu sesuai petunjuk masing-masing lafal. Sepanjang tidak ada dalil yang mentaksiskan, mentakwilnya ataupun yang menasaknya. Dengan demikian, kedudukan lafal muhkam adalah yang paling wajib diamalkan, sebab lafal ini penunjukan maknanya jelas, tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain makna yang ditunjuk oleh lafal itu sendiri. Posisi lafal yang lebih wajib diamalkan dari lafal nas dan zahir adalah lafal musaffar. Namun, lafal ini masih ada persyaratan, yakni selama tidak dinaskan. Kemudian, kedudukan lafal yang agak wajib diamalkan terlebih dahulu dari lafal zahir adalah lafal nas. Namun, tetap dengan ketentuan bahwa lafal tersebut tidak ada dalil lain yang mentasisnya ataupun yang menasaknya. Sedangkan posisi lafal yang juga wajib diamalkan, namun tetap dengan ketentuan bahwa lafal itu tidak ada dalil lain mentakwilnya, mentaksisnya ataupun yang menasaknya. Perlu juga ditambahkan pada pembahasan ini bahwa bila terjadi pertentangan di antara keempat lafal di atas, maka sesuai dengan kedudukan atau posisi masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lafal yang harus didahulukan untuk diamalkan terlebih dahulu adalah lafal muhkam. Jika muhkam tidak ada, maka yang harus didahulukan adalah lafal mufassar. Jika lafal mufassar tidak ada juga, baru lafal nas yang harus diamalkan dan didahulukan. Selanjutnya, jika tidak ada lafal nas dan yang ada hanya lafal zahir, maka lafal zahirlah yang wajib untuk didahulukan serta diamalkan. Sehingga diamalkan. Sekian dari presentasi saya sendiri bernama Jaka Sano Firdiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.